Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya sob di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita ya mengenai perjalanan saya ke Trieste, Italia sob. Dan khususnya bagi teman-teman para pelaut Indonesia ya yang mau join di Trieste. Nah, mungkin informasi ini bisa berguna bagi teman-teman ya yang mau join di sini. Jadi ikutin terus sampai selesai, jangan skip. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, kemarin sebelum perjalanan ke luar, nah teman-teman biasanya itu satu hari sebelumnya itu melakukan tes PCR ya. Kemarin saya melakukan di Hotel Jelo ya, Jelo Hotel Harmony. Nah, nanti ada teman-teman dari Fakultas Kedokteran UI datang. Nah, dia yang melakukan PCR ya. Nah, jadi setelah PCR kita tunggu hasilnya. Dan kalau hasilnya negatif, baru kita bisa berangkat ya teman-teman. Nah, kemarin saya PCR itu yang seharusnya pagi, tapi itu kemarin datangnya siang ya, yang mau melakukan PCR. Nah, kemarin yang dijadwalkan datangnya jam 8 pagi, nah itu petugasnya itu datangnya siang ya, jadi agak telat. Tapi nggak apa-apa, yang penting hasilnya negatif dan saya bisa berangkat ya teman-teman. Nah, itu sekilas info mengenai PCR ya. Nah, setelah PCR, keesokan harinya jam 2 ya, saya briefing di kantornya itu Alfa Maksasa ya. Nah, briefing itu sekitar kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih. Nah, di situ kita dijelasin mengenai kontrak kerja kita. Dan setelah selesai, kemarin saya langsung menuju bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kebetulan kemarin di drop salah terminal. Kemarin di drop di domestik. Karena kita fokus ngisi form. Ada namanya nanti itu form EU DPLF ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau join di Italia Eropa atau Italia, itu biasanya itu kita ngisi online ya. Jadi namanya EU DPLF. Nanti link kita kasih di link di deskripsi ya teman-teman. Nah, kemarin kita ngerjain itu, akhirnya kita nggak fokus sampai bandara, kita salah ngedrop. Jadi mau nggak mau harus nyari shuttle bus ya. Nah, kemarin kita pesawat itu Qatar Airways. Nah, itu penerbangan internasional itu di Terminal 3 ya teman-teman. Kemarin kita turun di Terminal 1. Nah, gitu. Karena kita nggak fokus. Jadi kita naik shuttle bus lagi, turun di Terminal 3 ya. Nah, setelah itu kita check-in di bandara. Karena waktu juga udah mepet kan. Jadi kita check-in. Alhamdulillah bisa terkejar ya. Nah teman-teman, setelah kita sampai bandara, kita melakukan check-in ya. Nah, di situ antrian udah panjang ya teman-teman. Nah, tapi ya nggak apa-apa, waktu masih cukup lah. Nah, setelah kita check-in, nah pasti kita akan ditanyakan mengenai form digital tadi ya, yang EU DPLF namanya tadi ya. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke Eropa, nah itu sebelumnya kita ngisi formnya dulu ya. Nah, nanti kita itu setelah selesai semuanya diisi, nanti kita ada barcode ya, nanti kita bisa tunjukin ke petugas bandaranya bahwasannya kita sudah mengisi gitu ya. Nah, biasanya ditanyakan, tapi belum belum kepake. Nanti kepakainya pas kita masuk ke Italia. Nah, itu pasti ditanyakan ya. Kalau nggak ditanyakan ya beruntung, jadi nggak ribet gitu. Kalau kemarin kita udah ngisi, sudah kita isi semua data-datanya. Dan kebetulan kemarin di bandara itu pas saya transit di Roma ya, di Roma menuju Trieste. Nah, itu ditanyakan form digital
digital tadi. Nah, kebetulan saya jawab, saya di sini transit, saya mau ke Trieste, dan akhirnya petugas bandara itu mempersilahkan saya masuk. Ya sudah, kamu masuk aja, karena kamu akan mengambil koper lagi, lama katanya. Ya, itu beruntung saya ya, jadi nggak ribet. Nah, setelah itu di Jakarta itu pesawat dari Jakarta itu menuju ke Doha ya. Jadi perjalanannya itu Cengkareng, Doha, Roma, Trieste ya. Nah, lumayan panjang. Nah, jadi harus dipersiapkan semaksimal mungkin ya teman-teman, agar kita nggak ribet gitu. Karena naik pesawat sekarang itu nggak semudah zaman dulu ya. Sekarang agak ribet. Nanti kita harus PCR juga. Itu harus benar-benar dibawa itu. Kemarin juga ditanyakan di pas kita mau menuju ke ini ya, ke Trieste itu. Nah, itu benar-benar ditanyakan itu PCR. Mereka menyebutnya Green Pass. Nah, teman-teman, bagi yang mau join ke sini Trieste harus dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Jadi biar nggak repot atau ribet. Kalau bisa ada backup. Kita fotokopi semuanya ya, dan juga disimpan di handphone. Jadi kalau ada apa-apa dengan handphone kita, entah hang, entah hilang, entah rusak, nah kita punya backup ya teman-teman. Jadi aman. Ya itu saran saya sih. Tapi ya semua tergantung teman-teman, karena yang melakukan perjalanan kan teman-teman juga. Nah itu ya. Jadi kemarin kita dari Cengkareng itu jam 6.20 ya, jam 6.20 sampai Doha itu sekitar jam 11.10 PM. Nah itu sore ya, 6.20 PM sampai jam 11.10 PM. Nah setelah dari Doha, saya melakukan perjalanan lagi ke Roma ya teman-teman. Nah, ke Roma itu dari Doha ke Roma sekitar jam 2 AM sampai ke Roma Italia itu jam 6.15 ya. Nah itu, jadi harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Nah habis dari Roma kita terbang lagi ke tujuan akhir ya, yaitu Trieste. Karena kapalnya ada di Trieste ya. Jadi kita nyamperin ke kapal. Bukan kapalnya nyamperin kita ya. Jadi kita yang nyamperin ke kapal. Karena banyak juga teman-teman yang belum paham kapal itu pasti nanya gitu kan. Nah, itu kita dari Roma ke Trieste itu dari Roma jam 1.35 ya. Jadi kemarin nunggunya agak panjang juga. Jadi agak panjang. Ya otomatis kelaparan ya teman-teman. Nah di situ kita beli makanannya. Makanan itu harganya euro ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan ongkos ekstra. Nah itu ya. Jadi dari Roma Italia ke Trieste itu jam 1.35 sampai Trieste itu jam 2.45 ya. Udah sore. Nah jadi di sini kebetulan pas sampai Trieste itu hujan. Di sini lagi musim hujan ya teman-teman. Ini tadi pagi aja udah hujan ya, udah hujan deras. Jadi ini agak siangan. Saya baru bisa bikin ini ya, bikin konten ini. Jadi biar agak fresh juga kan. Nah, bisa di perjalanan jauh gitu ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Nah, setelah sampai di Bandara Trieste, nah kita nanti akan dijemput ya. Nanti kita akan dijemput oleh dari princessnya. Nanti kita dijemput pakai mobil ya. Kita diantar ke sebuah penginapan. Nah, penginapan itu namanya Marina Giulia ya. Namanya Marina Giulia. Itu seperti kayak family camping village ya, jadi perkampungan liburan keluarga ini kayaknya. Jadi digunakan untuk karantina bagi kru kapal pesiar ya teman-teman. Nah nanti kita di sini akan 10 hari ya di sini ya, 10 hari. Setelah 10 hari selesai dan di swab hasilnya negatif, nanti kita akan dipindah ke tempat yang lain yang agak
berbeda tempatnya dari sebelumnya, karena kita akan dipisahkan yang baru datang sama yang sudah karantina ya teman-teman. Nah begitu. Nah nanti mengenai penginapan ini atau mengenai Marina Julia, teman-teman bisa nyaksikan di konten saya berikutnya ya. Jadi tetap di channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam pelaut Indonesia, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.